Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Ariska dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun menyampaikan materi tentang asam karboksilat dan ester. Yang pertama yaitu asam karboksilat. Asam karboksilat atau asam alkanoat adalah senyawa turunan alkana yang mempunyai gugus fungsi yaitu COOH. Rumus umum asam karboksilat sama dengan turunan alkana ester atau alkil alkanoat, yaitu CnH2NO2. Karena itulah asam karboksilat dan ester berisomer gugus fungsi. Kedua, kegunaan asam karboksilat. Asam format HCOOH atau H-COOH digunakan untuk menyamakan kulit, industri tekstil, dan penggumpalan lateks pada sistem kimia koloid. Asam cuka untuk garam dapur, asam oksalat untuk penghilang karat dan reaksi pembuatan warna, juga untuk mengobati sakit sariawan karena asam oksalat terdapat di dalam jeruk. Dan terakhir yaitu asam tatrat untuk fotografi, pembuatan keramik, mengasamkan minuman, dan pembuat whisky karena asam tatrat terkandung dalam anggur. Dan yang ketiga ada sifat-sifat asam karboksilat. Asam karboksilat bersifat polar karena polar maka sangat mudah larut dalam senyawa polar, mempunyai ikatan hidrogen, akibatnya titik leleh dan didih tinggi. Cabang asam karboksilat lumayan banyak sehingga kelarutannya berkurang seiring bertambahnya rantai karbon. Bereaksi dengan alkohol menghasilkan ester pada reaksi esterifikasi dapat dioksidasi menghasilkan CO2 dan H2O. Dan yang keempat ada tata nama IUPAC. Dalam tata nama IUPAC, asam karboksilat hampir menyamai tata nama aldehida atau alkanal CHO. Jadi ada pula syarat-syaratnya. Sama seperti aldehida, gugus fungsi asam karboksilat COOH masuk ke dalam rantai utama terpanjang. Gugus COOH selalu berada pada nomor 1, sama seperti aldehida. Alkana akhiran A diganti dengan akhiran -at. Dalam penamaan IUPAC selalu diawali kata asam. Contoh, asam cuka atau asam asetat. Jika ada cabang lain di rantai utama, cabang tersebut harus diurutkan sesuai abjad. Penamaannya adalah asam plus letak cabang lain di rantai utama terpanjang plus letak gugus COOH plus akhiran -at. Yang pertama ada senyawa CH3, CH2, CH menjadi CH3 COOH memiliki nama IUPAC. A2-metil butanoat, B asam 2-metil butanoat, C basa 2-metil butanoat, dan D metil butanoat, E butanoat. Dalam struktur tersebut, pecahkan strukturnya sehingga menjadi CH3, CH2, CH menjadi CH3, yaitu COOH. Sama seperti aldehida, gugus COOH harus mendapatkan nomor pertama, sehingga rantai utama terpanjang beserta nomornya adalah CH menjadi nomor 4, CH2 menjadi 3, CH menjadi 2, COOH menjadi nomor 1. Pada nomor 2 ada cabang metil dan rantai utamanya berjumlah 4 sehingga bernama butana. Nanti diganti dengan butanoat. Jadi namanya adalah asam 2-metil butanoat dan 2 melambangkan letak metil, bukan 2-metil butanoat. Dan pada gambar tersebut yaitu ada tabel tata nama asam karboksilat berdasarkan IUPAC dan Trifal, bersumber dari Ruang Guru. Dan selanjutnya, dan yang kedua ada ester. Ester adalah senyawa turunan alkana dengan gugus fungsi COR dengan R adalah gugus alkil. Ester juga mempunyai rumus kimia yang sama dengan asam karboksilat, yaitu CnH2NO2, sehingga berisomer gugus fungsi. Nah, nama ester agak rada-rada mirip loh sama turunan alkana eter. Jadi harus hati-hati saat tata penamaannya. Berikutnya yaitu sifat-sifat ester. Bersifat nonpolar tetapi agak larut dalam air volatil. Satu-satunya senyawa turunan alkana yang bisa mengalami hidrolisis. Cocok untuk pembuatan sabun atau reaksi saponifikasi. Dan ketiga ada kegunaan ester. Ester banyak digunakan sebagai essence karena mempunyai aroma khas. Nah, aroma-aroma tersebut biasanya terdapat dalam buah.
4. Ada tata nama IUPAC. Sama seperti turunan alkana yang lain, ester memiliki peraturan dalam tata nama IUPAC, yaitu gugus COR dalam ester terpisah dalam penamaannya, yaitu dibagi atas COON, dan R gugus COO adalah gugus alkanoat, sedangkan gugus R adalah gugus alkil. Gugus R selalu berada dekat oksigen pada COO. Gugus sebelah COO tidak OR alkil adalah rantai cabang, dan atom C-nya bergabung dengan atom C pada COO. Penamaannya adalah alkil plus alkanoat. Jadi, gugus alkil dulu baru disebutkan dengan gugus alkanoat. Semua gugus COR masuk ke dalam rantai utama dalam penamaan IUPAC ester. Jika ada cabang COO selalu mendapatkan nomor 1 dan masuk dalam rantai utama. Tata nama IUPAC rumus ester dapat ditulis sebagai RCOR, dan nama IUPAC ester adalah alkil alkanoat. Nama gugus alkil berasal dari nama gugus R yang terikat pada atom O. Sedangkan nama alkanoat diambil dari nama gugus RCOO. Seperti contoh di bawah ini ada metil etanoat, etil metanoat, dan isopropil propanoat. Kemudian ada tata nama trival. Nama trival ester hampir sama dengan nama IUPAC-nya. Perbedaannya hanya nama gugus alkanoat ester mengikuti nama trival asam karbosilat. Nama trival yaitu ada metil format, metil asetat, metil propionat, etil format, dan etil asetat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nonton.